Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan men-share mengenai return saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BI periode tahun 2006 hingga tahun 2020. Variabel independennya apa saja? Yuk saksikan, jangan di skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Pada video ini saya akan membantu teman bagaimana cara mentabulasi data. Nah, ini sampelnya adalah perusahaan food and beverage. Tahunnya itu adalah 2016 hingga tahun 2020. Dan variabel independennya itu adalah PER atau price earning ratio, ROE atau return on equity, DER atau debt equity ratio, PBV, price book value, dan ukuran perusahaan. Ini adalah variabel X-nya. Sedangkan untuk variabel dependennya atau variabel Y-nya itu adalah return saham. Nah, bagaimana teman-teman untuk mentabulasi data seperti keinginan teman kita? Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari sampel terlebih dahulu. Mana sampel penelitian ini adalah perusahaan food and beverage. Oke. Nah, di sini saya sudah menseleksi sampel. Ini kalau teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, video yang ini. Nah, ini hasil seleksi sampel perusahaan food and beverage periode tahun 2016 hingga 2020. Oke. Nah, kalau sudah memiliki sampel, teman-teman tinggal mentabulasi data. Nah, di sini misalkan tadi untuk yang pertama X1 itu mencari price earning ratio. Oke, price earning ratio itu rumusnya adalah harga saham atau closing price dibagi dengan EPS atau earning per share. Jadi EPS itu teman-teman harus mencari laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan jumlah saham beredar. Nah, nanti kalau sudah ketemu EPS, tinggal saja teman-teman bisa mencari PER, yaitu harga saham dibandingkan dengan EPS-nya. Untuk variabel yang kedua itu adalah ROE. Nah, ROE itu atau return on equity itu laba setelah pajak dibandingkan dengan equity. Berarti teman-teman harus mencari laba setelah pajak dan equity-nya. Setelah itu bisa ketemu ROE-nya. Nah, untuk variabel yang ketiga itu adalah debt equity ratio. Nah, itu debt equity ratio itu terdiri dari hutang dan ekuitas. Jadi teman-teman nanti mencari total hutang dan ekuitas itu di laporan keuangan. Nah, untuk PBV atau price book value berarti teman-teman harus mencari harga saham dan BVS, book value share atau equity dibandingkan dengan jumlah saham beredar. Jadi nanti kalau sudah ketemu BVS-nya, PBV bisa dicari dengan rumus harga saham dibagi dengan BVS. Jadi kalau PBV itu teman-teman mencari harga sahamnya itu di Yahoo Finance, dan sedangkan equity maupun jumlah saham beredar teman-teman bisa mencari di laporan keuangan. Nah, untuk variabel selanjutnya itu adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan itu adalah logaritma natural dari total aset. Oke, dan sedangkan untuk variabel dependennya atau Y-nya itu adalah return saham. Nah, return saham teman-teman berarti harus mencari closing price akhir Desember tahun 2016
dan closing price akhir Desember di tahun 2015. Jadi rumus return saham itu adalah harga saham tahun saat ini dikurangi dengan harga saham periode T-1 atau kemarin dibandingkan dengan harga saham periode T-1. Nah, sekarang teman-teman bisa mencari masing-masing indikator ini, dimana kalau harga saham tadi patokannya di Yahoo Finance dan laba bersih setelah pajak maupun equity atau total hutang, teman-teman bisa mencari di laporan keuangan. Apabila teman-teman tidak menemukan laporan keuangan di tahun 2016-2017 karena di IDX itu terakhir itu mengumumkannya itu tahun mempublikasinya tahun 2018, maka teman-teman bisa mencari di sini seperti video saya dulu pernah membuat di sini sebentar. Nah, di sini nih teman-teman bisa mencari di ini, judulnya mencari laporan keuangan perusahaan sebelum tahun 2018 gratis. Jadi teman-teman kalau mau mencari laporan keuangan di tahun 2017, 16, 15 bisa melalui caranya di sini. Oke teman-teman, sekarang kembali lagi bagaimana caranya tadi untuk mentabulasi data. Misalkan untuk Aisyah, karena Aisyah ini sebagai sampel, jadi nanti di sini ada perbedaan seleksi sampel untuk video ini dan seleksi sampel untuk video sebelumnya. Karena apa? Karena dalam seleksi sampel pada video ini adalah adanya return saham, dimana return saham itu membutuhkan periode T-1. Kalau teman-teman bisa melihat, misalkan di sini untuk CEM itu IPO-nya di tahun 2017. Nah, tahun 2017 CEM ini kalau di video sebelumnya itu dijadikan sebagai sampel. Tapi kalau pada video ini dia tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Karena apa? Karena periode ini membutuhkan T-1, berarti T-1-nya di tahun 2016. Paham? Jadi untuk CEM itu, untuk sampel ini, karena ada return saham yang membutuhkan periode T-1, maka CEM tidak dijadikan sebagai sampel di tahun 2017. Begitu pula untuk DMND tahun 2020 dia tidak bisa dijadikan sampel. Karena apa? Karena membutuhkan periode T-1. Oke, sekarang misalkan teman-teman ini pakai yang IDX aja ya. IDX. Nah, teman-teman kalau mau mencari laporan keuangan, ini di sini. Misalkan untuk tahun 2020 ini Aisyah. Teman-teman bisa mencari di sini laporan keuangan dan tahunan. Ketik aja Aisyah. Tahunnya 2020, ambil yang tahunan, dicari. Oke, sekarang teman-teman bisa mencari di ini FKS Food Sejahtera. Nah, ini laporan keuangannya. Tadi data untuk laporan keuangan, misalkan laba setelah pajak, jumlah saham beredar. Nah, teman-teman bisa mencari ini dulu. Kalau laba setelah pajak, teman-teman mencarinya di sini. Nah, ini laba tahun berjalan. Jadi laba setelah pajak berarti laba tahun berjalan. Nah, teman-teman harus perlu diingat, ini dalam jutaan rupiah. Berarti dalam jutaan kalikan 1 juta. Nah, di sini berarti berapa nih? 1204 972
972 dalam jutaan. Oke. Nah, sekarang teman-teman harus mencari jumlah saham beredar. Nah, ini teman-teman bisa di share di search modal saham. Nanti akan di sini sudah kelihatan. Jadi untuk tahun 2020 jumlah modal sahamnya itu adalah 9311800.000. Oke, 9311800.000. Oke ya. Nah, di sini teman-teman berarti untuk mencari EPS-nya itu adalah laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan jumlah saham beredar. Sudah ketemu EPS, berarti teman-teman bisa mencari PER. Nah, di sini PER-nya itu adalah harga saham. Nah, teman-teman harus mencari harga saham dulu. Nah, harga saham tadi lihatnya di Yahoo Finance. Oke, di Yahoo Finance Aisyah. Nah, di set ini Aisyah, jangan lupa dikasih titik JK. Nah, oke, sekarang teman-teman tinggal klik historical data. Nah, periode yang akan ditentukan, teman-teman itu kan membutuhkan tahun 2020 dan 2019. Berarti di awalnya itu 2019. Oke, di sini saya ngambilnya 2 Desember 2019. Nah, di sini saya ngambilnya Januari di 2021. Oke, nah sekarang teman-teman mencari di Desember 2000. Nah, ini 390. Untuk closing price itu sebesar 390 tahun 2020. 390 ya. Ini 390. Oke, sama. Ini harga saham ini tahun 2020. Nah, tahun 2019-nya, nah teman-teman mencari tahun 2019-nya di sini. Desember 2019. Oke. Nah, ini Desember 30 Desember 2019 itu harga sahamnya sebesar 168. Oke, 168. Nah, ini kan sudah ketemu nih. Nah, nanti cari returnnya berarti sama dengan closing price 2020 dikurangi closing price 2019 dibagi dengan closing price tahun 2019. Ini nanti ketemu return saham. Nah, closing price 2020 ini nanti dimasukkan pada bagian harga saham di sini dan harga saham untuk mencari PBV-nya tadi di sini. Oke ya. Sekarang lanjut untuk variabel return on equity. Return on equity berarti laba bersih setelah pajak. Tadi kita sudah mencari laba bersih setelah pajaknya. Nah, ini laba bersih setelah pajak tadi sudah ketemu di sini. Oke. 1204 tadi. Ya, betul, dalam jutaan. Nah, terus dibandingkan dengan equity. Equity-nya teman-teman harus lihat di bagian ini, bisa lihat di bagian jumlah ekuitas atau total equity. Untuk total equity 2020 itu sebesar 828.257 dalam jutaan. Oke. Nah, untuk return on equity-nya tinggal dibagi aja laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan equity. Nanti ketemu ROE. Nah, untuk mencari debt equity ratio berarti perbandingannya adalah total hutang dibandingkan dengan equity. Kita tadi sudah mencari equity pada bagian total ekuitas, sedangkan total hutang itu pada bagian jumlah liabilitas.
Berarti nek jumlah liabilitas tinggal dimasukkan di bagian sini, total hutangnya. Nah, nanti ketemu DER-nya. DER itu total hutang dibandingkan dengan total equity. Oke. Untuk variabel yang selanjutnya adalah mencari PBV, harga saham. Harga saham tadi kita sudah mencari melalui Yahoo Finance. Harga saham closing price tahun 2020 itu sebesar 390, dan equity-nya tadi sudah ketemu juga untuk mencari ROE tadi. Itu sebesar ini 828 sekian. Jumlah saham beredar tadi kita juga sudah mencari untuk mencari PER tadi, price earning ratio-nya. Nah, kalau sudah ketemu semuanya ini kita tinggal mencari BVS dulu, book value share, yaitu equity dibandingkan dengan jumlah saham beredar. Setelah BVS ketemu, berarti kita sudah bisa mencari price book value-nya. Nah, price book value itu harga saham dibandingkan dengan dibandingkan dengan BVS-nya. Oke teman-teman, untuk variabel yang terakhir adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan itu diukur dengan logaritma natural dari total asetnya. Nah, teman-teman harus mencari total aset terlebih dahulu. Nah, ini total asetnya 2,011557. 2,011557 dalam jutaan. Nah, untuk mencari ukuran perusahaan, teman-teman tinggal sama dengan ketik ln kurung buka. Nah, ini tinggal diklikkan saja ke total aset, kurung tutup, tinggal di enter. Nanti tinggal turunkan ke bawah gini, sudah ketemu ukuran perusahaan. Jadi ini cara mencari masing-masing variabel dalam penelitian. Untuk periode tahun 2020 saya kasih contoh tadi Aisyah. Nah, untuk variabel untuk perusahaan yang lain teman-teman bisa mencoba sendiri. Demikian pula untuk tahun 2016, 17, 18, 19. Demikian teman-teman, sudah saya share bagaimana cara mencari beberapa variabel penelitian dalam mempengaruhi return saham pada perusahaan food and beverage periode tahun 2016 hingga tahun 2020. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan agar teman-teman cepat menyelesaikan penelitian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.